Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 11 dan kali ini kita ngebahas tentang Sleep and Biological Rhythm dan kita dari kelompok 11 kelas karyawan A di mata kuliah Psikologi Faal, Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan tahun 2022. So, let's meet the dream team. Presentasi ini disusun oleh saya, Indah Yola Mentaruk, Kak Nadia Mulia, Kak Fauzia Aska, dan Kak Veronica Arta. Kami dari kelompok 11. Dan di kesempatan ini kita akan ngebahas satu persatu. Yang pertama tentang the why and what of sleep, yang kedua tentang stages of sleep, yang ketiga tentang sleep disorders, dan yang keempat tentang biological clocks. And now, let's turn to the what and why of sleep. So, mari kita mulai. Wow, jadi semua sudah familiar dengan suara ini dan suara ini adalah suara alarm. Tapi ternyata suara alarm ini juga menakutkan ya teman-teman, karena suara alarm ini memberhentikan kita dari satu hal perilaku yang penting gitu dalam hidup kita, yaitu tidur. Tidur, apa itu tidur? Apakah rebahan, pejamkan mata, atau seperti apa? Dan faktanya di sini, teman-teman semuanya, kita semua spend sepertiga hidup kita ini dalam melakukan perilaku tidur. So, kebayang kalau misalnya umur kita 30, berarti sepertiganya itu adalah 10 tahun kita tidur ya. Dan itu tidak perlu untuk kita bahas, tapi itulah fakta yang menarik. Dan teman-teman, apa sebenarnya makna dari tidur ini atau definisi dari tidur? Tidur adalah keadaan relaksasi yang berulang yang ditandai dengan keadaan kesadaran yang berubah dan juga aktivitas sensorik yang terhambat, kemudian adanya penghambatan otot dan interaksi yang sangat berkurang dengan entity atau aktivitas dari luar. So, itu dia definisi tentang tidur. Dan tidur adalah sebuah perilaku, seperti kita makan, ataupun kita minum, atau kita berjalan. Dan of getting a sleep study was like. So I showed up at the clinic at like 8:30, and this was my room. I thought it was going to be more like a hospital, but it was like a hotel. Then I had to fill out a bunch of paperwork, and then the guy came back in and he hooked me up to everything. And this is the final look. It's actually cool, all the things that they're testing for. I'll put it on the screen. I think this is if people are on BiPAP already at home. And everything was connected to my chest, so I could actually get up to go to the bathroom. And these things are on my legs in case I was having restless leg syndrome, and that's what was keeping me awake. So I was allowed to just like chill and watch TV, and I had an intercom in case I needed anything, and everybody had their own bathroom, which was really nice in case you had to like go to work right after. And then I also had this on my hand, just like a pulse oximetry. Of getting a sleep study was like. So I showed up at the clinic at like 8:30, and this was my room. I thought it was going to be more like a hospital, but it was like a hotel. Then I had to fill out a bunch of paperwork, and then the guy came back in and he hooked me up to everything. And this is the final look. It's actually cool, all the things that they're testing for. I'll put it on the screen. I think this is if people are on BiPAP already at home. And everything was connected to my chest, so I could actually get up to go to the bathroom. And these things are on my legs in case I was having restless leg syndrome, and that's what was keeping me awake. So I was allowed to just like chill and watch TV, and I had an intercom in case I needed anything, and everybody had their own bathroom, which was really nice in case you had to like go to work right after. And then I also had this on my hand, just like a pulse oximetry. Of getting a sleep study was like. So I showed up at the clinic at like 8:30, and this was my room. I thought it was going to be more like a hospital, but it was like a hotel. Then I had to fill out a bunch of paperwork, and then the guy came back in and he hooked me up to everything. And this is the final look. It's actually cool, all the things that they're testing for. I'll put it on the screen. I think this is if people are on BiPAP. Aku rasa menikmati malam yang santai berarti begadang semalaman dengan perkakas yang hebat. Nah, ini belum selarut itu. Bahkan orang konyol pun tetap harus tidur.
So that's the video. Kalau kata Squidward, Aku rasa menikmati malam yang santai berarti begadang semalaman dengan perkakas yang hebat. Nah, ini belum selarut itu. Bahkan orang konyol pun tetap harus tidur. Energy in our mind, body, and soul. And poin kedua adalah Aku rasa menikmati malam yang santai berarti begadang semalaman dengan perkakas yang hebat. Nah, ini belum selarut itu. Bahkan orang konyol pun tetap harus tidur. dan bagaimana keterkaitan dengan otak untuk istirahat. Kemudian Aku rasa menikmati malam yang santai berarti begadang semalaman dengan perkakas yang hebat. Nah, ini belum selarut itu. Bahkan orang konyol pun tetap harus tidur. Di otak ya, dan juga selama masa perkembangan. Aku rasa menikmati malam yang santai berarti begadang semalaman dengan perkakas yang hebat. Nah, ini belum selarut itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengalami kurang tidur? Efek apa yang akan kita alami nih teman-teman semuanya? Jadi kekurangan tidur itu adalah ketika kita emang nggak cukup tidur gitu, ataupun waktu tidur kita yang salah gitu ya teman-teman. Efeknya apa? Kita mental dan juga fisik kita akan menjadi lemah. Seperti kita tahu bahwa lemah dan akibat kurang tidur. Kemudian juga mengimprovisasi kemungkinan ketika akan mendapatkan penyakit-penyakit ya seperti cancer, diabetes, kemudian obesitas pastinya. So, teman-teman jangan kurang tidur. And the next part, we would like to talking about stages of sleep. Dan stages of sleep ini akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Mulia. So, Kak Nat, the stage is yours. Terima kasih Indah. Selanjutnya, saya Nadia akan menjelaskan mengenai mekanisme serta tahapan tidur atau the stages of sleep. Bagaimana sih cara kita tidur? Seperti yang dijelaskan oleh Indah, para ilmuwan meneliti perilaku orang yang tidur dengan menempelkan elektrods ke bagian tubuh mereka. Data dalam bentuk gelombang Hertz. Saat tidur ada dua tahapan utama, yaitu REM dan non-REM sleep. Diperkirakan 75-80% waktu tidur berada di tahap non-REM dengan mayoritas di tahap 3 atau non-REM 2. Nah, kita lihat ya, ada 5 tahapan utama. Kalau dibagikan lagi, tahapan 1, 2, dan 5, di mana 5 adalah tahapan REM itu, dianggap sebagai light sleep atau tidur ringan. Sementara tahap 3 dan 4 dianggap sebagai deep sleep atau tidur yang dalam. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adalah tahap 1 atau tahap alert, atau disebut juga tahap W atau wake. Saat orang terbangun dan mata terbuka, yang dominan adalah gelombang beta dengan amplitudo rendah sekitar 13-30 Hz. Saat kita mulai rileks, mengantuk, memejamkan mata, kemudian berubah menjadi gelombang alfa yang dominan, yaitu gelombang frekuensi medium sekitar 8-12 Hz. Tahapan yang selanjutnya adalah tahap 2 atau N1. Ini adalah light sleep dan mencakup 5% dari total waktu kita tidur. Saat kita sudah menutup mata dan mulai memasuki tahap tidur, 50% gelombang alfa digantikan dengan low amplitude mixed frequency atau LAMF dan muncul gelombang theta di 3,5 sampai 7,5 Hz. Gelombang theta ini adalah akibat aktivitas di neokorteks yang menjadi semakin sinkron. Tubuh masih bisa bergerak dan terkadang suka hypnic jerk atau bergerak mendadak seperti mau terjatuh. Gimana? Kamu pernah nggak ngerasain seperti itu? Tahapan kedua ini masih termasuk kategori light sleep, tapi mulai memasuki tidur yang lebih dalam lagi. Pernafasan dan detak jantung menjadi lebih pelan, otot relaksasi, suhu tubuh menurun, dan aktivitas di otak berkurang. Kemudian kita masuk ke stage 3 atau tahap 3 yaitu N2. Ini adalah deeper sleep. Dan 45% total waktu kita tidur di tahapan ini. Tahap ketiga ini sudah memasuki deep sleep di mana pernafasan, suhu tubuh, dan aktivitas otak dalam kondisi paling pelan atau paling rendah. Otot-otot sangat rileks dan sulit dibangunkan.
ngorok terjadi saat sedang deep sleep. Di tahap ini masih ada periode gelombang theta dengan sleep spindles dan K-complex. Nah, apa sih sleep spindle itu? Sleep spindles merupakan ledakan singkat gelombang 12-14 Hz yang terjadi 2 hingga 5 kali dalam semenit. Dan terjadinya di superior temporal gyrus, anterior cingulate, insular cortex, dan thalamus yang menyebabkan pergerakan kalsium ke sel kortikal piramidal. Nah, apa saja dan bagaimana kerja bagian-bagian dari otak tersebut dan juga sel tersebut? Pasti Bu Ririn Sani akan menjelaskan di kelas nanti ya. Nah, semburan ini dipercaya penting pada plastisitas sinaps yang juga sangat penting dalam konsolidasi memori. Bahkan ada hubungannya dengan intelijensia. Sementara K-kompleks adalah gelombang delta panjang yang muncul selama 1 detik yang mengantarkan ke deep sleep dan mempertahankan di tahapan itu. K-kompleks juga berperan dalam memori. Inilah mengapa sangat penting untuk kita tidur dalam tahapan yang deep sleep. Nah, mereka yang memiliki kondisi bruxism atau sering teeth grinding akan melakukannya di tahap ini. Kemudian ini adalah tahap keempat, stage 4 atau N3, deepest non-REM sleep. Dan ini mencakup 25% dari total waktu kita tidur. Ini adalah tahapan deepest sleep atau tidur yang paling dalam. Dikenal juga dengan slow wave sleep atau SWS. Gelombang yang tercatat frekuensinya semakin rendah dengan amplitudo tinggi kurang dari 3,5 Hz atau disebut dengan gelombang delta. Tahapan ini disebut sebagai healing stage karena tubuh memperbaiki jaringan, tulang, otot, mengeluarkan hormon penting, merecharge energi di level sel, serta menguatkan sistem imun. Pada tahapan keempat ini dapat terjadi sleepwalking, night terrors, dan mengompol. Dan ini adalah tahapan yang paling sulit untuk dibangunkan. Kalaupun dibangunkan, orang bisa linglung selama setengah sampai dengan 1 jam. Ini dikenal sebagai sleep inertia. Dan tahapan kelima adalah yang kita kenal sebagai REM atau Rapid Eye Movement. Nah, ini disebut Rapid Eye Movement karena kita bisa melihat pergerakan bola mata dari balik kelopak. Ini mencakup sekitar 25% dari keseluruhan waktu kita tidur. Dan terjadi kira-kira 90 menit setelah tertidur. Menariknya, EEG mencatat aktivitas gelombang beta yang mirip seperti saat sedang terbangun atau tahap 1. Dan sesekali akan muncul gelombang theta seperti tahap kedua. Detak jantung, temperatur, dan tekanan darah juga mirip saat seperti terbangun. Tetapi otot dalam kondisi paralyzed atau tidak bisa digerakkan. Kebanyakan neuron motor dan neuron motor kranial dan tulang belakang itu diinhibit atau dihambat. Kecuali yang berfungsi untuk pernafasan dan gerakan mata. REM dikenal sebagai tahap terjadinya mimpi, tetapi bukan tahap yang deep sleep. REM ini lebih mudah untuk dibangunkan, apalagi dengan stimulus seperti memanggil nama orang tersebut. Untuk menuju REM tidak langsung dari tahap 1, 2, 3, 4, kemudian ke-5 atau REM, tetapi dari tahap keempat bisa naik kembali ke tahap ketiga, kedua, baru REM. Karena memang banyak sekali kemiripan antara tahap 1 atau waking stage dengan tahap REM. Itulah mengapa saat dibangunkan di tahap ini akan jauh lebih mudah, bahkan orang tersebut bisa menceritakan apa yang sedang dia mimpikan. Pola ini tidak terjadi satu kali saja dalam semalam, melainkan bisa 4 sampai dengan 6 siklus dengan rentang waktu 90 menit sampai 110 menit per siklusnya. REM pertama biasanya hanya berdurasi sekitar 10 menit saja dan menjadi lebih lama di siklus-siklus berikutnya. Ini juga menjadi penjelasan kenapa orang suka terbangun pada pukul 3 pagi. Bukan karena hal yang supernatural loh, tetapi menurut para peneliti, jam 3 pagi adalah waktu kebanyakan orang memasuki tahap REM yang mudah terbangun, entah oleh mimpi yang meresahkan atau tubuh memberi sinyal sudah saatnya untuk ke kamar mandi. Nah, tidur ini adalah perilaku kompleks yang melibatkan banyak sekali region di area otak, antara lain extrastriate cortex atau korteks yang berhubungan dengan visual association, di mana terjadi aktivitas yang tinggi di sini namun tanpa input stimulasi visual dari striate visual cortex karena mata sedang tertutup. Ini mengakibatkan visual hallucination dalam bentuk mimpi. Dan di saat yang bersamaan, aktivitas di prefrontal cortex menurun. Itulah mengapa mimpi seringkali tidak nyambung atau tidak runut.
adalah talamus yang mencegah sinyal sensori menuju korteks. Dan ada hipotalamus, di mana SCN atau suprachiasmatic nucleus mengatur transisi menuju tidur. Dan di daerah lateral hipotalamus juga menghasilkan GABA. GABA adalah gamma aminobutyric acid yang merupakan inhibitor yang mendukung tidur. GABA juga ditemukan di batang otak dan area preoptik. Lalu ada hipokampus. Ini merupakan area memori yang aktif saat bermimpi dan juga diperkuat saat terjadinya sleep spindles dan K-complex. Lalu ini dia amigdala, area yang mengontrol emosi dan ini juga aktif saat bermimpi. Itulah mengapa kalau kita sedang mimpi bertengkar dengan seseorang, pas bangun kita juga bisa menjadi kesal dengan dia. Lalu ada reticular formation di tegmentum di batang otak dan ini berperan dalam transisi antara tertidur dan terbangun. Dan pons yang menginisiasi tahap REM, tepatnya gerakan mata yang disebabkan oleh aktivitas PPRF atau paramedian pontine reticular formation. Dan masih banyak lagi yang akan dijelaskan di kelas. Berikutnya untuk membahas sleeping disorder akan dilanjutkan oleh Aska. Silakan Aska. Thank you Kak Nadia penjelasannya mengenai stages of sleep. Sebelumnya, saya minta maaf karena tidak bisa on camera karena webcam laptop saya sedang rusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sleep disorder. Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sleep disorder. Sleep disorder atau gangguan tidur merupakan masalah kesehatan yang meliputi gangguan pada kualitas atau kuantitas tidur, gangguan ritme sirkadian, dan gangguan saat tidur. Sleep disorder sering terjadi bersamaan dengan kondisi medis atau kondisi kesehatan mental seperti depression, kecemasan, atau gangguan kognitif. Di sini saya akan membahas gangguan dalam tidur. Yang pertama adalah insomnia. Merujuk pada National Heart, Lung, and Blood Institute, insomnia adalah gangguan tidur yang didefinisikan sebagai kesulitan secara berulang untuk mendapatkan tidur atau tetap tidur pada kesempatan dan keadaan yang memadai. Dari infografis berikut dijelaskan bahwa dalam sebuah studi menunjukkan insomnia mempengaruhi hingga 48% orang tua. Lalu lebih dari 50% wanita hamil mengalami masalah tidur yang mungkin juga adalah gejala dari insomnia. Data juga menunjukkan sebanyak 1/3 orang dewasa di US melaporkan kalau mereka tidak mendapat waktu tidur yang cukup, di mana menurut para ahli, orang dewasa seharusnya mendapat waktu tidur selama 7 jam atau lebih pada setiap malamnya. Insomnia bisa terjadi pada siapa saja, namun ada faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kondisi ini, yaitu perempuan, usia di atas 60 tahun, adanya kondisi medis tertentu, adanya perubahan pada jadwal kegiatan, serta biasanya dipicu oleh stres. Selanjutnya, insomnia memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu initial atau predormitional insomnia, yaitu suatu kondisi di mana permulaan tidur tertunda. Yang kedua, middle insomnia, yaitu kondisi di mana saat kita tertidur namun terputus-putus. Mungkin kita familiar dengan istilah tidur ayam. Yang ketiga, terminal atau postdormitional insomnia adalah kondisi di mana orang yang bangun terlalu dini dan sulit untuk tertidur lagi. Lalu, apa yang terjadi jika kita mengalami insomnia? Insomnia dapat meningkatkan resiko kondisi medis seperti obesitas, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental, termasuk pada depression, kecemasan, kebingungan, dan frustasi. Meningkatkan resiko kecelakaan. Insomnia dapat mempengaruhi kinerja kita di tempat kerja atau mungkin di sekolah. Serta harapan hidup yang pendek. Hal ini disebutkan dalam sebuah analisis yang dipublish oleh Sleep Research Society. Para peneliti melihat korelasi antara durasi tidur dan kematian.
Mereka menemukan bahwa kurang tidur meningkatkan resiko kematian sebesar 12% dibandingkan dengan mereka yang tidur 7-8 jam per malam. Sementara itu, studi yang baru oleh The American Journal of Medicine melihat efek insomnia persisten dan kematian selama 38 tahun. Para peneliti menemukan bahwa mereka yang mengalami insomnia persisten memiliki 97% peningkatan resiko kematian. Jadi dapat dikatakan bahwa insomnia ini bisa jadi kondisi yang serius jika terjadi berkepanjangan tanpa dilakukan penanganan. Selanjutnya, faktor gaya hidup seperti apa yang dapat meningkatkan resiko terjadinya insomnia? Yaitu jadwal tidur yang tidak teratur, tidur di siang hari, pekerjaan yang melibatkan bekerja di malam hari, kurang olahraga, menggunakan perangkat elektronik seperti laptop dan ponsel di tempat tidur, dan biasanya dipicu oleh berbagai sumber stres. Next, perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mengelola insomnia? Yang pertama, melakukan perubahan pada gaya hidup, mengkonsumsi suplemen melatonin, mengkonsumsi obat tidur sesuai dengan anjuran dokter. Kalau dari saya, menyarankan untuk menciptakan kondisi kamar tidur yang nyaman, karena kesulitan tidur atau insomnia berkaitan juga dengan kondisi kamar tidur yang kita gunakan setiap hari. Jika kamu sulit untuk menerapkan kebiasaan tidur yang baik, kamu bisa mencoba menerapkan sleep hygiene yang bisa membantumu tidur lebih mudah. Misalnya mengatur pencahayaan, suhu, dan penyejuk ruangan supaya kamar tidur lebih nyaman untuk beristirahat. Selanjutnya, gangguan tidur yang kedua yang akan saya bahas adalah sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang berpotensi serius di mana pernapasan berulang kali berhenti. Jika kamu mendengkur keras dan merasa lelah, bahkan setelah tidur malam penuh, mungkin bisa jadi kamu mengalami sleep apnea. Apa penyebab dari sleep apnea? Sleep apnea disebabkan oleh masalah tidur dengan cara otak yang mengontrol pernapasan saat tidur. Sleep apnea obstruktif, seperti pada gambar, disebabkan oleh kondisi yang menghalangi aliran udara melalui saluran udara bagian atas selama tidur. Misalnya, lidah kita mungkin jatuh ke belakang dan menghalangi jalan napas. Untuk tipe-tipe sleep apnea sendiri, sleep apnea yang paling umum terjadi adalah sleep apnea obstruktif yang disebabkan oleh penyambatan saluran napas yang sering menyebabkan dengkuran keras. Berbeda dengan obstructive sleep apnea, central sleep apnea tidak menyebabkan penyumbatan jalan napas. Otak tidak memberi sinyal pada otot untuk bernafas, namun biasanya tidak menyebabkan mendengkur. Lalu selanjutnya, complex sleep apnea. Ini adalah gabungan antara terjadinya sleep apnea obstruktif dan sleep apnea sentral. Berikutnya adalah gejala dari sleep apnea. Pernapasan yang dimulai dan berhenti saat tidur, sering mendengkur keras, terengah-engah saat tidur, kantuk dan kelelahan di siang hari yang dapat menyebabkan masalah belajar, fokus, dan bereaksi, kemudian mulut kering dan sakit kepala, sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, serta disfungsi seksual atau penurunan libido. Dan terakhir, perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah sleep apnea? Pencegahan pada tidur obstruktif sleep apnea dapat dilakukan dengan membuat perubahan gaya hidup sehat, seperti makan makanan yang sehat untuk jantung, menargetkan berat badan yang sehat, berhenti merokok, dan membatasi asupan alkohol. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Vero. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aska. Teman-teman, saya Vero. Saya akan melanjutkan membahas mengenai ritme biologis. Pasti teman-teman tidak asing ya dengan ritme biologis ini. Berbicara mengenai ritme biologis tentang tidur, kita tahu bahwa ada dua sistem tubuh yang mengatur tidur itu sendiri. Yang pertama sleep and wake homeostatis, yaitu prinsip dasar pengaturan keseimbangan tidur dan juga bangun. Jadi sistem ini berfungsi untuk menjaga tidur sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.
Kalau teman-teman sering begadang, tidur pagi, biasanya kan tidurnya kurang ya, jam tidurnya itu berkurang. Nah, sistem ini membantu menyeimbangkan, jadi cenderung akan menambah waktu tidur, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian yang kedua, biological clocks atau jam biologis. Jam biologis ini pasti nggak asing juga bagi teman-teman, dan terkenal juga di dalam istilah yaitu circadian rhythm, ritme sirkadian. Sirkadian berasal dari bahasa Latin yaitu circa dan diem, artinya sekitar satu hari, sekitar sehari atau about a day. Jadi merupakan siklus 24 jam yang adalah bagian jam internal dari tubuh, latar belakangnya untuk bisa menjalankan fungsi dan proses penting. Nah, salah satu ritme sirkadian yang paling penting dan terkenal, pastinya sekarang kita pelajari adalah siklus tidur dan juga bangun. Jam sirkadian sangat berhubungan erat dengan otak. Di dalam jam sirkadian otak mengatur beberapa hal. Pertama, pola makan, regenerasi sel, produksi urin, produksi hormon, suhu tubuh, regulasi glukosa, dan juga insulin, serta proses-proses biologis lainnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang ritme sirkadian, yang paling penting adalah adanya cahaya, terutama di proses tidur ini, ya, tidur dan bangun. Tapi ada juga nggak memerlukan cahaya? Tentunya ada, yaitu ritme sirkadian organ tubuh. Organ tubuh tidak memerlukan cahaya untuk bisa berproses pada jam biologisnya. Kemudian, nah ini adalah contoh jam sirkadian. Di tengah malam, mulai di paling bawah ya, jam 00, ini pastinya cahaya sudah tidak ada. Lalu di jam 2 biasanya kita berada dalam keadaan deep sleep. Lalu di jam 4.30, temperatur suhu badan ini menurun. Di jam 6, cahaya sudah mulai, matahari ya, sudah mulai naik. Lalu jam 6.45 sekitar itu, tekanan darah ini mulai meningkat secara tajam, teman-teman. Di jam 30, sekresi melatonin ini berhenti. Melatonin adalah hormon yang sangat penting untuk tidur. 8.30, ini fungsi pencernaan ya. Jadi ada kecenderungan teman-teman untuk buang air besar. Nah, di jam ini. Lalu di jam 9 ya, di jam 9, sekresi testosteron ini meningkat bagi teman-teman laki-laki. Kemudian di jam 10, high alertness, ada yang kesiapsiagaan, kewaspadaan di jam ini sampai dengan jam 14.30. Ini best coordination, teman-teman, terutama di koordinasi motorik. Lalu pas reaction time 15.30 di jam 17, ini efisiensi kardiovaskular sangat baik, dan juga fungsi kekuatan otot ini sangat baik di jam ini. Lalu di jam 18, cahaya matahari ini mulai menurun. Kemudian di jam 18.30, tekanan darah mulai meningkat. 19, suhu tubuh mulai meningkat juga. Di jam 21, biasanya ini sekresi melatonin mulai diproduksi lagi. Melatonin hormon yang tadi ya untuk tidur. Sehingga nggak heran kalau teman-teman di jam-jam segini tuh mulai nguap dan mulai merasa tubuhnya itu lelah. Di jam 22.30, bowel movement suppress, dan kembali lagi midnight. Begitupun seterusnya. Teman-teman, yang penting dalam ritme sirkadian di sini bukan jam-jam ini ya, tetapi hal-hal yang ada pada jam-jam ini. Urutan-urutannya. Biasanya ini yang akan dialami. Kenapa bukan jamnya? Ya, jamnya sangat fleksibel teman-teman, terutama bagi orang-orang yang seringkali berpindah tempat, negara dengan pengaturan waktu yang berbeda-beda. Ataupun tempat tinggal yang keadaan cahayanya itu lebih awal ada gitu ya. Kayak dulu saya sempat tinggal di Jawa Timur, itu sekitar jam 4, setengah 5 itu sudah sangat terang seperti jam 6 di Jakarta. Gitu. Jadi yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah cahaya di mana teman-teman tinggal. Ada juga konsumsi.
Ya, apa yang teman-teman konsumsi, makanan, minuman, ataupun obat-obatan itu sangat mempengaruhi ritme sirkadian ini. Nah, berbicara mengenai ritme sirkadian, inilah bagian yang sangat penting yang mengatur ritme sirkadian, yaitu namanya suprachiasmatic nucleus atau kita singkat SCN. Merupakan bagian dari hipotalamus yang menghasilkan ritme sirkadian tubuh untuk mengatur tidur jika suhu tubuh. Nah, lokasinya ada di atas optic chiasm. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, hipotalamus yang warna hijau, lalu di bawahnya itu ada kecil warna merah, itu sepasang inti yang disebut suprachiasmatic nucleus. Fungsinya, jadi SCN ini merekam jam biologis dan merespon cahaya. Ini cara kerjanya teman-teman. Yaitu saat di dalam penglihatan sendiri, informasi yang kita lihat itu ditangkap oleh lensa, lalu dikirimkan kepada retina. Nah, dari retina itu informasinya, sinyal-sinyalnya itu dikirimkan melalui saraf optik secara menyilang. Nah, di atas saraf optik itu ada yang disebut SCN ini teman-teman, yang berfungsi untuk menangkap si cahaya ini sendiri. Jadi cahaya di lingkungan itu ditangkap, nah diselesaikan oleh SCN ini membentuk jam sirkadian. Informasi berjalan dari retina tadi ke sepanjang jalur SCN, biasanya ini disebut retinohipothalamic tract. Nah, di sini teman-teman aku bikin, jadi dari retina ditangkap oleh SCN, lalu dikirimkan informasinya ke kelenjar pineal yang berfungsi untuk memproduksi melatonin. Next, ini dia. Jadi manusia, kebanyakan manusia ya menghabiskan sepertiga dari hidupnya untuk tidur. Dengan demikian, sebenarnya tidur ini sangatlah penting bagi tubuh manusia. Dengan demikian, mempelajari tidur dan efeknya pada tubuh sangatlah penting, sama dengan halnya penting juga tidur yang berkualitas. Ada tips nih dari kami untuk teman-teman semua agar memiliki tidur yang berkualitas. Yang pertama, kalau teman-teman mau tidur, hindari minum-minuman yang berkafein seperti kopi, soda, lalu makanan-makanan yang pemicu mengganggu pencernaan, kayak contoh makanan pedas dan yang lain-lainnya. Kemudian, buatlah nih teman-teman kondisi kamar teman-teman itu kondusif. Boleh dimatikan lampunya, atau kalau teman-teman juga susah tidur, kalau dimatikan, teman-teman bisa menggunakan tutup mata ya, gitu. Nah, itu sangat membantu. Kemudian, matikan sumber-sumber gangguan seperti televisi, handphone paling banyak, karena biasanya notifikasi-notifikasi itu membuat kita itu bisa terbangun gitu. Jadi jam biologis kita, ritme sirkadiannya nggak teratur. Itu ya harus dijauhkan. Selanjutnya bisa memasang instrumental, musik klasik, white noise, dan bisa juga sekalian memasang aromaterapi yang membuat badan teman-teman ini rileks. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa, mengucap syukur untuk semua kebaikan pada hari ini. Kegagalan, kegembiraan, kekecewaan, ataupun semua yang teman-teman rasakan pada hari ini dibawa dalam doa dan diserahkan kepada Tuhan supaya pikiran dan tubuh kita mencari rileks sehingga kita bisa nih mendapatkan tidur yang berkualitas. Tentunya yang sangat berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Itu saja teman-teman dari kami, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Tuhan memberkati.